Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang ini kolam ekosan ya. Kolam ekosan dengan buis beton diameter 80 cm ya. Ini kolam ekosan kecil ini untuk ikan komet ya. Ikan komet yang ini saya pisahkan dari ikan koi sini agar populasinya tidak berlebihan ya di kolam koinya ya. Jadi ikan kometnya saya pindah di sini. Ini penampakan dari filter ekosan yang kemarin saya mau upload tapi hujan terus, dan tadi sore juga saya mau buat video hujan lagi, dan kemarin sore juga hujan. Ini dalam beberapa minggu memang musim hujan ya, dan ini kolam ekosan ini sudah berjalan 1 minggu ya, dan dalam 1 minggu itu kehujanan terus. Jadi di sini hujan terus, untuk airnya selalu kehujanan, tapi dalam sistem ekosan ini ternyata bagus juga, masih jernih airnya tanpa berkabut atau tanpa berbusa ya. Untuk kandungan air hujannya ya ternyata masih bagus dan jernih, tampak seperti ini. Ini di dasar dari kolam ini saya kasih batu hitam ini ya, bulat-bulat kecil hitam ini saya campur dengan koral untuk meminimal biayanya ya, karena harga untuk batu bulat-bulat ini harganya 1 karung 60.000 ya, jadi cukup mahal. Jika untuk kolam sekecil ini paling tidak 2 karung sampai 3 karung. Jadi untuk meminimal biaya saya campur dengan koral di dasar setelah, masalah di bawah setelah batu hitam itu ya, itu bulat-bulat hitam itu di bawahnya saya kasih koral, jadi langsung di atasnya agar view terlihat bagus. Jadi saya kasih batu untuk bulat-bulat ini ya. Untuk di bawah dari batu koralnya saya kasih pasir malang ya. Jadi setelah pasir malang langsung ke itu pipa untuk BD-nya ya, bisa dikatakan pipa BD atau gravelnya. Gravelnya pakai pipa. Nanti untuk cara pembuatannya dan pipa pemipaannya nanti saya akan upload dari video yang paduannya ya. Ini untuk reviewnya saja. Setelah saya riset selama 1 minggu ternyata airnya jernih dan berhasil ya. Jadi saya mulai upload itu kalau sudah berhasil, jadi maka saya akan upload. Jadi kalau belum berhasil saya akan coba lagi sampai kolamnya jernih dan airnya juga jernih ya. Kalau belum jernih saya akan otak-atik lagi sampai berhasil untuk risetnya ya. Jadi untuk airnya ini sudah tercampur dengan air hujan untuk beberapa hari ya. 3 hari kemarin itu setiap sore saya membuat video selalu hujan terus. Jadi saya undur sampai sekarang 1 mingguan baru saya bisa buat videonya untuk kalian semua ya. Untuk cara pembuatan pemipaannya nanti bisa saya buatnya di part 2-nya ya. Untuk part 2-nya nanti bisa tonton di video saya selanjutnya ya. Agar tidak ketinggalan bisa subscribe channel saya, channel Gatot Kaca Channel, agar nanti mendapat notif dan langsung bisa melihat cara untuk pemipaannya kalau kolam ekosan ini ya. Dan kolam ekosan ini ada lebihnya ya, mungkin dari kolam ekosan lainnya ya. Ini sudah saya rancang sebagus mungkin ya, karena bukan sesempurna mungkin ya, karena setiap kolam itu tidak mungkin sesempurna, maka pasti ada kekurangannya ya. Dan ini saya kasih untuk pipa backwash ya, untuk di sela-sela koral ini atau sela-sela batu hitam itu saya kasih untuk backwash ya, agar nantinya ketika amonia penuh pada sela-sela batu ini nanti bisa di backwash. Karena biasanya itu kolam ekosan 6 bulan sampai 10 bulan itu harus di riset lagi ya, untuk batuannya untuk dibersihkan agar tidak terjadi boom amonia ya. Jadi untuk menyesuaikan agar tidak terjadi boom amonia, saya sudah rancang untuk pipa backwashnya. Nanti saya akan buatkan videonya untuk pipa backwashnya nanti di part 2-nya ya. Jadi ini ada 2 pipa ya. Pada dasarnya ada 2 pipa, 1 pipa backwash untuk backwash amoniak di batuan itu, lalu yang satunya
mengalir ke chamber itu ya. Itu pipa 4 in saya buat sebagai chambernya. Setelah tersaring dari pasir malangnya, dia airnya menuju pipa itu ya, menuju pipa itu lalu dipompa. Saya di pipa itu saya kasih pompa, lalu saya kasih pancuran seperti itu ya. Itu hanya pancurannya seperti itu dan sesimpel itu, sederhana itu. Ini pancurannya ketika mau dibuat arus bisa. Nah, kemarin juga saya coba, ini saya kasih pipa L di sini lalu muter ke sini. Dia harusnya berputar, tapi untuk kolam ekosan itu untuk arusnya itu tidak seberapa berfungsi ya, karena kolam ekosan itu dia langsung tersaring, semua kotoran akan tersaring oleh pasir malang ya, dan akan diuraikan di pasir malang itu juga. Jadi tidak butuh arus untuk mengarahkan kotoran ke lubang ya. Jadi semua pori-pori di batuan di pasir malang ini semuanya kotoran akan masuk ke situ dan akan diurai oleh bakteri ya. Jadi dan semua bakteri itu tidak akan mengurai amonia jika berlebihan ya. Jika ikannya banyak maka kondisi kolam juga akan terjadi boom amonia ya. Jadi sudah saya persiapkan untuk backwash di sela-selanya agar nanti ketika amonia over pada bebatuan ini dan si pengurai tidak bisa mengatasi amonia yang terlalu banyak, maka solusinya kita backwash ya, seperti pada kolam ya. Jadi ini saya pasang untuk pipa backwashnya, jadi nanti akan lebih mudah perawatannya ya. Jadi bisa dimungkinkan untuk 1 tahunnya atau bertahun-tahun tanpa otak-atik, tanpa bongkar gravelnya, tanpa bongkar media pasir malangnya, pasti akan baik-baik saja ya, akan selalu jernih seperti ini ya. Untuk yang hijau-hijau di dasar itu atau di semen itu ya, di buisnya itu bukan karena sistem ekosan ini tidak berhasil ya, itu karena sebelum saya pasang filter kosan saya coba untuk setelah pemasangan pipanya saya isi sebatas itu ya, airnya sebatas warna hijau itu selama berminggu-minggu sampai saya bisa meluangkan waktu saya untuk membuat kolam ini ya. Jadi berminggu-minggu sampai kena hujan panas sampai seperti itu, jadi berwarna hijau, dan kemarin saya bersihkan tidak bisa, jadi akhirnya langsung saya pasang saja, tidak apa-apa. Nanti jika airnya sudah matur, nanti itu akan berubah menjadi coklat ya, dan akan memperindah kolam juga ya. Untuk penampakan kolam ini kalian bisa lihat sendiri, dasarnya kelihatan dan ikannya juga tampak mencolok juga, warnanya juga kelihatan karena dasarnya hitam ya. Nanti kalau dindingnya juga berwarna hitam maka akan lebih mencolok lagi untuk ikannya ya. Untuk perjernihannya ya, bisa dibilang lebih jernih ini daripada kolam biasa ya, karena sistemnya langsung tersaring pada dasar ini ya. Jadi semua kotoran akan mengendap di pasir malang dan diurai oleh bakteri dan dimungkinkan akan jernih ya. Ini untuk di chamber pompa itu cuma saya kasih filter internal ya, filter internal yang saya beli untuk itu ya, bisa ditancapkan langsung di inlet pompanya ya. Itu dulu saya beli seharga 14.000 ya. Di dalamnya ada spon itu, ada spon hitam, jadi nanti perawatannya juga mudah. Nanti jika airnya pancuran keluarnya sedikit nanti bisa dimatiin pompanya lalu dilihat itu untuk filter internalnya. Jika kotor maka itu pancurannya lebih sedikit ya, jadi nanti bisa dicek sendiri. Untuk pengecekannya juga mudah, tinggal mengangkat pompa itu ya. Nanti bisa saya bongkar semua rahasia dari kolam ekosan yang saya buat ini ya, sistemnya, pemipaannya. Nanti pasti saya akan beritahu untuk di part 2 nya ya. Ini saya buat videonya untuk review setelah berjalan 1 mingguan ya. Jadi setelah saya riset ternyata berhasil untuk kolamnya dan airnya jernih sekali. Jadi saya baru bisa membuat video setelah riset saya berhasil. Jadi kalau risetnya gagal saya akan mencoba lagi dan mencoba lagi sampai berhasil dan bisa saya share ke kalian semua ya. Untuk biayanya semua nanti akan saya rinci dulu. Untuk di part 2 nya pasti saya berikan semua biayanya untuk
kolam sekecil ini ya, kolam dengan diameter 80 cm dan tingginya mungkin sekitar setengah meter ya ini. Ini untuk batuannya saya habis untuk batu bulat-bulatnya ini saya habis 1 karung ya, 60.000 tadi. Untuk koralnya sekitar mungkin 1 tong ya, karena ini koral bekas dulu saya beli 1 tong itu 7.500 ya, jadi hemat juga untuk koralnya. Ini bisa ditambah koral untuk menghemat biaya ya. Dan untuk pasir malangnya kurang lebih saya habis 3 karung ya. Nanti saya akan berikan tipnya untuk biaya-biayanya dan beli pasir malang biar bisa terjangkau. Nanti saya kasih tips-tipsnya ya. Ini untuk saya perlihatkan untuk pemipaannya ya. Ini saya kasih bocoran. Itu ada 2, satu buat backwash, satu buat itu ya, buat menguras airnya. Ini chambernya, dan itu ada lubang kecil, itu lubang untuk buang ketika hujan penuh ya, maka akan terbang di situ. Ini seperti ini penampakannya, itu akan terbang di situ nanti. Panturannya, itu pompanya di dalam. Itu belum saya semen karena nanti jika ada kendala nanti saya akan buat chamber 1 lagi sini. Tapi jika cukup ini airnya jernih terus, maka tidak saya akan buat chamber lagi ya, langsung saya bisa semen permanen. Sudah, terima kasih yang sudah menonton. Jika videonya bermanfaat bisa like atau bisa komen ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung komen saja di video saya ini ya. Atau jika nanti ingin mendapatkan notif untuk part 2 nya, langsung subscribe saja channel saya, channel Gatot Kaca Channel. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.